Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya Apindia Fistianingrum, mengajar matematika di SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai dimensi 3. Baik, kita mulai ya, bahwa dimensi 3 itu merupakan kompetensi dasar dari 3.1, yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, ataupun titik ke bidang. Lalu kompetensi dasar 4.1 yaitu menentukan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat memahami konsep geometri ruang, mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang, mendeskripsikan jarak dalam ruang, menentukan jarak dalam ruang, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan geometri ruang, serta menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan geometri ruang. Lalu dilanjutkan dengan kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya, di sini ada kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang bisa kita lihat ya, bahwa ada titik terhadap garis seperti gambar yang terlampir, titik terletak di luar garis, titik terletak pada garis, ataupun titik terletak di luar bidang. Garis berimpit dengan garis yang lain, di sini terlihat bahwa garis G berimpit dengan garis H, jadi tidak tampak ada dua garis karena dia berhimpit. Lalu ada garis sejajar dengan garis lain, garis berpotongan dengan garis lain, serta garis bersilangan dengan garis lain. Kedudukan garis dan bidang ada garis terhadap bidang, garis menembus bidang, dan garis sejajar dengan bidang. Ya, mungkin ada sedikit kesan situ ya. Nah, sekarang kita lihat jarak titik, garis, dan bidang. Jarak titik ke titik, ya, jarak antara dua titik A dan titik B adalah dengan menarik garis terhubung yang pendek dengan kedua titik tersebut. Jadi jarak antara garis A dan B adalah panjang ruas garis AB. Lalu jarak titik ke garis, bila terdapat sebuah titik di luar garis, maka yang disebut dengan jarak antara titik dengan garis adalah jarak terdekat dengan cara menarik titik terhadap garis sehingga tegak lurus. Sedangkan jarak titik terhadap bidang ya hampir sama dengan jarak titik ke garis, yaitu dengan menarik garis lurus atau menembus pada bidang sehingga jarak titik terhadap bidang adalah panjang ruas garis B aksen, tampak pada gambar. Lalu jarak dua garis yang sejajar. Nah, untuk mencari jarak dua garis yang sejajar, yaitu tentukan salah satu titik yang terdapat pada dua garis tersebut, lalu hubungkan terdapat jarak yang paling terpendek, sehingga dalam gambar bahwa jarak garis H dan G adalah PR atau ruas garis PR. Kita lanjut pada jarak antara dua garis yang bersilangan. Ya, perhatikan gambar atau bangun ruang balok ABCD EFGH, ya, akan tambah di situ bahwa AH bersilangan dengan garis FC. Jarak garis ke bidang yang sejajar ya ditentukan sama seperti sebelumnya, ya, kita tarik sebuah titik yang terdapat pada garis dan terdapat pada bidang, lalu kita hubungkan, maka jarak itu adalah jarak terpendeknya atau antara garis dengan bidang saling sejajar dan tegak lurus.
Nah, tampak pula bahwa jarak bidang terhadap bidang sama seperti yang sebelumnya. Ambil sembarang titik yang terdapat pada dua buah bidang tersebut. Lalu tarik garis sehingga saling sejajar dan tegak lurus, dan itu merupakan jarak terpendek. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya yang berkenaan dengan kedudukan titik terhadap garis, terhadap bidang. Begitu juga contoh-contoh jarak antara titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, ya, garis ke garis, bidang ke bidang, yang pada intinya adalah jarak terpendek dan saling tegak lurus. Demikianlah beberapa model soal dari dimensi 3 yang mencakup kedudukan titik dan jarak titik terhadap titik itu sendiri, ruas garis, ataupun bidang. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini, pada video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.